Yes, DJ. Selamat pagi, Pak. Oke. Apa malam ini? Siang. Oh, siang ya. Oke. Lagi ngapain, Pak? Mas. Dari mana? Dari rumah ini, Mas. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan channelnya Marso. Channel Marso. Saya hanya aktor. Oke. Ini ada satu pelanggan lagi masuk ke bengkel, minta di porting. Ini untuk spek Cicilan. Cicilan itu bagi yang nggak tahu itu adalah spek yang ya dibilang road race ya iya, dibilang spek touring ya iya, pokoknya spek banter. Tapi kalau untuk spek drag bukan. Karena motor dipakai untuk hari-hari. Tampilannya road race katanya, saya juga nggak lihat motornya. Terus ingin porting sudah, tapi atas permintaan yang punya motor tidak diizinkan untuk memberitahukan angka-angkanya. Oh, siap. Terus tinggal bagian di dalam sini ya, kalian bisa lihat itu. Tuh, saya tinggal bikin bagian dalam sini, belum runcing. Dan satu lagi, saya diminta untuk memasukkan membran RX-Z ke dalam situ. Oke, kita kenali dulu membran RX-Z di sini. Nah, ini kalian lihat bedanya. Membran RX King dan membran RX-Z. Ini kakak beradik. Oh, kakak beradik. Mana yang kakaknya, mana yang adiknya nggak tahu. Pokoknya ini saudara. Jadi apa yang sama di sini adalah lubang bautnya doang. Oh, sama lubang baut ya. Sama. Jadi bisa diaplikasikan ini, cocok. Tetapi permasalahannya adalah, oke, kalian bisa lihat sini. Ini sebelahnya adalah blok RX-Z. Ya. Sebelahnya RX King. Jauh ya, terlihat jauh berbeda. Ini bolongannya ambak banget. Tuh. Dalamnya itu 55. Yang RX King dalamnya hanya 46. Berbeda 4 mili lebarnya. Oke, tingginya dari bibir di sini 56, di sini 53. Beda sedikit, beda 3 mili atas bawah, kanan kirinya beda jauh. Beda berapa tadi saya lupa. 4 mili ya. 56 dan 46. 56 dan 46. Beda 10 mili. Saya intinya mau masukin membran ini yang gede ini ke dalam situ. Kita lihat perbedaannya ini. Kalau RX King lebarnya 40, kalau RX-Z lebarnya 49, beda 9 mili. Terus ininya apa jenengnya? Luasannya ya. Kalau luasan tuh kalian ngukurnya dari baut, guys. Baut ke baut gini loh. Oke, ya. Kelihatan. Nah, itu ngukurnya situ. Ini 49 kabus. Yang ini 49 tadi ya. Yang ini 50, hanya beda 1 mili. Oke, diikuti prosesnya apa? Oke, Pak. Ya. Bentar, Pak, tanya, Pak. Diapain sih, Pak? Dikasih membran RX-Z biar apa? Oh, iya, saya lupa menjelaskan ya. Jadi gini, apa benar dengan membran RX-Z RX King akan lebih powerful gitu ya? Kalau secara teoritis, secara teori memang benar, karena dia menyediakan jendela. Tuh lihat ya. Ini kebetulan yang sudah dimodif ya, yang tengahnya udah dipotong. Ya. Dia menyediakan jendela inlet itu lebih luas dibanding dengan yang ini. Kelihatan bedanya pasti. Oke, ya. Oke. Oke. Terus
lidah membrannya dia lebih luas. Ini kebetulan bukan yang model standar. Intinya kalau Erikset kan kalian hafal, pasti lebih lebar ya. Ya. Lebih lebar-lebar. Jadi kalau andai kata Eric King membuka 1 mili, Ya. dia luasannya mungkin 10 mm persegi. Tapi karena dia lidah membrannya luas, lebar, maka pada saat sama-sama membuka semili, maka luasannya lebih dari 10 mm persegi gitu loh bedanya. Jadi intinya supply bahan bakarnya ke sana akan lebih besar gitu. Sehingga kebanyakan, makanya gini lah, kalau dipikir logika, motor 2 tak yang powerful contoh Ninja. Ya. Lihat membran Ninja kayak apa, Gede banget. kayak gaban. Lihat motor special engine Iya. yang 2 tak, wah kayak gaban-gaban semua. NSR kayak gaban, Iya. ya kan, besar-besar. Terus sehingga terus kalian lihat motor bebekan, Tornado kecil, Ya. Satria kecil, Fish Air kecil, gitu loh. Nah, berarti kalau sanggup memberikan membran yang lebih luas pada motor yang standarnya itu membrannya sempit-sempit, berarti powernya pasti akan naik ya. Oh iya. Gitu lah. Bocoran gitu ya. Bocoran. Ya, ya. Jadi, oh iya, ada satu lagi membran VFOS. Nah, dia luasannya sama seperti Erikset. Cuman lidah membrannya kan lebih banyak. Ada 8 biji. Kalau ini hanya 2 biji. Gitu. Kalau standar Erikset 4 biji. Tuh kan? Kalau VFOS 8 biji. Jadi sama-sama membuka 1 mili, ya dia dikali 8, kali ini dikali 4. Oke. Jadi yang masuk bensinnya pasti lebih banyak. Cuman biasanya kalau membran-membran VFOS gitu kan kaku-kaku, lidah membrannya karbon, karena bertujuan biar dia cepat balik, cepat nutup. Oke. Kalau standar Eric King dia pakai plat stainless gitu ya, lemes. Kalau yang ini kan karbon. Pasti lebih cetak-cetak lah suaranya. Tapi Pak, ngomong-ngomong, apa bisa Pak dirubah, dimasukkan membran Erikset? Padahal kan Eric King kecil Pak. Oh iya. Enggak Betul. enggak gimana itu loh. Enggak. Ya. Kebanyakan begini. Jadi karena ini ruangannya dari pabrikannya kecil, sempit. Pada saat ini dilebarkan ke sana. Dilebarkan ke sana. Biasanya suka terjadi bolong ini guys, di sini pada bolong. Iya. Ya toh? Bolong itu berarti over. Karena apa? Untuk membuat Erikset masuk ke dalam Eric King membrannya, itu sebenarnya tidak perlu bolong pun dia masuk. Seperti itu. Jadi begini ya, ini saya kasih tips dan trik bagaimana cara mengetahui ketebalan daging pada sisi kanan kiri rumah membran ya. Kalian harus punya jangka seperti ini untuk mengukur ketebalan. Kalian masukkan misal di sini. Jadi kamu akan tahu bagaimana tebal di belakang di sini dan di depan di sana. Apakah sama apa tidak gitu ya. Siap. Oke, ini sama nih, cenderung sama nih. Oh enggak, di depan dia lebih tipis. Di belakang dia lebih tebal. Berapa tebalnya? Ya, misalnya begini guys. Kunci dulu. Ini keluarin lagi, otomatis kan kalian harus buka ini. Kemudian kalian setel lagi di posisi kalian tadi. Tek. Udah, masuk. Kemudian kalian ukur ini tebalnya. Tuh, tebalnya hanya 4 mili. 4 mili ya bos. 4,5. 4,5. Jadi sini 4,5, ini 4,5. Kalian tidak boleh makan lebih dari 4,5. 4 mili berarti sisa setengah mili. Tipis sekali. Berarti paling enggak maksimal sekitar 3,8 gitu atau mungkin 3,5 lah. Misal gini, di sini diambil 3,5. Di sini diambil 3,5. Iya. Berarti kan bertambah 7 mili. 7 ditambah 46. Berarti berapa? 52. Di sini berapa kebutuhannya? 50. Cukup
cukup Berarti kan cukup. Nah, tanpa bolong, lebar tebalnya nanti disesuaikan 1 mili 1 mili. Seperti itu ya guys. Oke. Oke, ini tidak akan saya syuting karena nggak ada yang nyuting. Intinya ya beginilah caranya lah ya. Saya sebenarnya nggak ngajarin cara morting lah, saya hanya lebih ke seperti itu terus menerus ya sampai habis. Garisnya kalian bikin dulu biar jangan bablas. Ini saya sudah bikin garisnya ada 2, garis luar dan garis dalam. Oke. Sebisa mungkin saya tidak nabrak garis. Andai kata saya nabrak garis yang dalam, berarti tebalnya tipis sekali. Kalau nabrak garis yang luar, sangat tipis sekali. Itulah intinya. Berapa garisnya kalian hitung aja, di logik aja. Saya tidak tulis ini data-datanya, intinya sedikit-sedikit. Cara bikin ini itu sedikit-sedikit. Makan dipasin gitu loh. Jadi hitungan-hitungan yang saya buat tadi itu hanya untuk patokan kalian biar enggak kelamaan. Oke? Oke, saya lanjutkan kerja. Nanti saya skip. Kalau udah jadi, nanti tak kasih tahu. Oke? Selamat bekerja. Ini aku lihat Pak Bawor kerja dulu, nanti tak skip. Siap. Oh, lihat. Ini awalnya di situ ya. Sekarang udah bergeser jauh ke sana. Ya. Jadi untuk pertama kali makan, untuk melebarkan seperti itu gunakan mata cunur yang gede. Menara kesuwen ya Pak. Mbok listriknya bayarnya larang. Oh, listriknya bayar lah. Betul. Oke Pak, Bawor lanjut lagi Pak. Ini Siap. aku tak skip ya. Ya. Lanjut lagi guys. Sepertinya sudah mau selesai. Oh. Seperti ini guys. Kan kelihatan. Semangat ya full tentunya guys. Nah, saya belum sempat medang dari tadi. Nih lihat ya, dilihatin sok ngomong. Oh ini guys, serpihan buringnya ya. Tuh, waduh banyak juga nih. Maksudnya apa? Paling banyak apa bagaimana? Paling banyak Hah? dibandingkan yang lain. Ini king paling tebel kan ya Pak ya, paling Saya banyak. pernah bahas ya, morting king itu mahal di tempat saya. Lihat nih, Oh iya. saya baru bikin lubang kayak gitu doang. Morting udah kemarin. Untuk masukin membran Erikset segitu. Dan saya nggak berhenti. Tuh. Ngopi dulu. Aduh gila ya. Lama ini loh Ini guys. udah jadi, tinggal saya finishing aja. Tuh. Sekarang udah masuk. Mantap. Kalian lihat lubangnya, dia harus masuk. Jadi intinya kalau untuk blok dari king bawah itu dimakan lebih banyak daripada yang atas, agar lubangnya pas. Lubang bautnya maksudnya lihat di dalamnya lubang bautnya. Oh iya tuh guys. Pinggiro.
lubang bautnya tuh, aduh, masuk ya, masih kelihatan tuh. Puter-puter blok. Oh, nanti flashnya tak nyalain dulu. Set. Oke guys, gimana ya, gini ya, selesai tuh, mantap jiwa. Iya, tadi yang bolong apa enggak? Aduh, iya aman bos, aman 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 aman. Waduh, istimewa. Oke, ini segini dulu. Besok saya finishing dan akan saya review. Lihat ya, kuncinya ada di sini. Kuncinya gimana Pak? Oh, kamu bisa bikin lengkungan kayak gitu. Ya, Kan melengkung. ya. Oh iya iya iya. Kan melengkung. Itu mesin betul Pak. Oh, Ya, kuncinya kayak gini kira-kira. Bikin melengkung. oh kalau yang bawaan dari RZ-nya ini nggak melengkung ya guys. Apa namanya, datar ya. Ini datar ini ya. Kalau yang sebelah kan RX ya, ini sebelah kan bloknya RZ, guys. Bawahnya seperti itu. Kalau yang power modif yang punya Eric King tuh melengkung, ini melengkung ya. Oke, posisinya dibalikin biar sama. Kelihatan nggak tuh? Sini seolah-olah untuk memfokuskan bahan bakar. Kelihatan melengkung gak ya? Oke, tuh ya, melengkung nih ya jalurnya. Sedangkan yang bawahan nih motor RX-Z tuh nih bentur, dan sininya Kok nyong sing cerita kenapa begitu? oke. Kamu hanya nunjukin bedanya di mana. Ya. Oh iya ya, udah Pak, udah. Oke. Lanjut lagi ke Pagor. Oke, gimana Pak? Besok kita review. Sekarang segini dulu karena senternya baterainya habis. Percuma mau nggak kelihatan. Oke. Siap. Besok lanjut. Pening kok. Halo guys, kembali lagi di channelnya Diko Racing. Ini Pak Bor lagi ngapain ini, kita tanya ya. Pak lagi ngapain Pak? Apa? Kue? Nyong? Ya, lagi ngapain kok? Lanjut yang kemarin saya bahas tentang bagaimana caranya memasukkan membran RX-Z ke dalam blok RX King ya. Sudah kalian bisa lihat itu jadinya kayak gitu bentuknya. Oke, jadi tidak ada rumus pastinya berapanya ya, mungkin bisa tapi tidak tepat sekali lah ya. Tadi saya sudah sebutkan berapanya. Ini perbedaannya antara King dan RX-Z, lebarnya berbeda jauh tetapi lubangnya sama ya. Ini Oke, ya. jadi ini untuk RX-Z sekarang sudah bisa masuk ke situ. Untuk masukin ke RX King-nya jadinya sangat longgar. Terus membrannya sudah diganti lebih besar. Terus apakah jadi lebih bagus gitu? Mungkin lebih bagus. Enggak, kalau saya bilang
Loh kok enggak sih Pak? Kenapa sih Ya Pak? kalau nyetingnya bocor ya percuma. Oh iya. Ya nggak? Ah, Mau segede apapun. Sekarang rumah sebagus apapun, rumah segede apapun kalau gentengnya bocor, ya jelek. oh iya. Mending rumah biasa kecil tapi gentengnya nggak ada yang bocor. Siap. Begitulah ibaratnya. Tapi alangkah bagusnya ya rumah besar gitu, megah, gentengnya nggak ada yang bocor gitu loh. Ya nggak? Iya. Jadi sekarang saya lagi proses nyeting membran ini seperti yang biasa kalian lihat di video saya itu ya. Saya nyeting membran sampai bunyi emprat bret prot. Ya, ini saya mau setel. Jadi ini saya baru beli. Produknya merek apa ini? Nggak tahu. Saya nggak begitu peduli merek lah guys. Karena nggak di endorse, jadi saya nggak peduli mereknya. Bodo amat. Ini mau dikasih membran standar ya Pak ya? Enggak. Jadi ini membrannya dia sudah modifan. Oke, ini namanya membran model dual stage, dua level, dua tingkat, dual stage. Oke, dia terus susunannya kayak gini. Yang bawah itu membran yang paling bawah yang nempel ke situ. Membran yang atas akan membuka yang ini. Jadi untuk RPM bawah dia hanya cukup buka yang bawah ini. Yang ini yang tengah. Nanti kalau RPM-nya udah sangat tinggi, dia akan membuka dua-duanya. Gitu loh. Iya. Macam-macam bentuknya, ada yang model 2 gitu ya, seperti standarnya gitu, kayak gini, 2 kan. 2. Iya. Ada yang model rapat begini, ada yang dijadikan 3, macam-macam. Selera lah, bagus yang mana. Intinya gimana caranya dia lebih lancar. Cuman yang saya ingin cerita di sini lanjutan yang kemarin adalah emang kalau membran karbon itu jaminan kencang atau jamin lebih bagus? Menurutmu gimana? Menurutku gak mesti Pak. Kenapa nggak mesti? Ya tergantung karakter mesinnya, maksudnya portingannya gimana, terus pengapiannya gimana gitu Pak. Kalau menurut saya jenis membran yang kalian pilih akan sangat tergantung dengan kompresi primer yang kalian setting. Padat atau tidaknya ruangan crankcase itu akan berefek kepada banyak atau buka lebar atau buka sempit sebuah membran. Kalau kompresi primernya masih standar, terus kalian ganti membran yang kaku misalnya, membran kan macam-macam, Ya. pasti dia nggak sanggup untuk membuka. Mungkin di RPM bawah iya sanggup, tapi di RPM atas pasti bensinnya terasa kering, terasa kurang, motornya terap gitu. Oh. Soalnya seperti itu. Ada pertanyaan nggak kamu? Pak, berarti kalau misalnya motornya standar, maksudnya standar itu Harian, motor harian keluar dari dealer. enggak, kalau motornya kompresi primernya enggak dirubah, masih standar, dikasih Vivos berarti kurang maksimal ya Pak? Ya iya. Oh. Tapi sekarang ngapain kamu naikin kompresi primer kalau nggak di porting? Iya sih. Ya. Jadi membran karbon, membran seperti ini modif yang karbon, itu macam-macam. Bukan sekedar asal ngomong karbon, tidak. Oh, ada ukurannya sendiri. Ada ukurannya, ada ketebalannya, ada karakternya, ada jenisnya. Kalian tahu lah. Lihat di online, ya. Itu bentuk ini nih, anyaman ini nih. Ya. Anyaman karbonnya ini gede-gede. Ada yang kecil-kecil seperti ini. Oh iya. Beda ya. Beda. Kalian harus paham banget yang kecil seperti maksudnya yang apa? Anyamannya kecil-kecil atau yang anyamannya gede-gede itu bukannya bagus yang ini atau yang ini, enggak. Sebenarnya peruntukannya beda-beda. Oh. Sebenarnya gitu. Intinya membran yang bagus, mau tipis mau tebel, pada saat kamu masukin di cahaya gitu ya, di terawang, nih terawang, ke lampu, kelihatan nggak? Tembus nggak cahayanya? Enggak Pak.
Nah, yang ini. Enggak bang. Enggak. Ini harus itu membanding. Oh shit. Oh ada yang bolong-bolong nih. Oh ini guys ada yang bolong-bolong. Yang sini yang sini enggak. Ntar pak. Ntar. Oh ya itu kelihatan. Oh ya yang atas enggak, yang bawah bolong-bolong. Yang itu. Kalau yang ini ya. Ini lepas. Aduh. Yang ini rapat guys. Oke. Siap. Oke, jadi seperti itu kalau saya ngetes membran. Ini bakal cepet gripis atau tidak, biasanya gripis atau mungkin patah. Itu gara-gara ya mungkin material ngecor apa serat fibernya itu kurang rapet, jadi bolong-bolong kalau dites pakai cahaya. Itu, oke. Dan lidah membran itu macam-macam, kayak yang dipakai di sini. Ketebalannya biasanya membran itu rupa-rupa warnanya, mulai dari 0,3 sampai 0,5. Biasanya umum dipakai di motor tuh kayak gitu. Ini ketebalannya 0,45. Ya. Ya, 0,45 tuh. 0,45. Oke, yang ini 0,3, sekitar 0,3. Nah. Fokus sih, fokus. Oke. Itu membuktikan bahwa ketebalan membran itu berbeda-beda. Apalagi untuk membran-membran yang apa namanya ini standar yang berbahan dari fiber serat gelas, fiberglass. Kalau itu ini fiber karbon, serat fiber karbon. Kalau yang orisinil ini dari bahan stainless plat. Kalau yang orisinil stainless. Ya, biasanya Riking aslinya kayak gitu, bahannya stainless. Oke, kita ukur yang membran fiber, tapi ini bukan orisinil. Berapa ketebalannya dia? Dia 0,45 sama. Tetapi kekakuannya berbeda jauh dengan yang ini. Ini sangat kaku sekali. Yang ini tidak. Oke. Siap. Ya. Oke, kapan kamu butuh membran kaku? Kapan kamu butuh membran yang lemes? Iya, itu Pak. Oh. Sekarang gini, logika ya. Kenapa dari pabrik dikasihnya bahannya Fiberglass. kok bukan yang karbon? Buat harian mungkin. Berarti Pak. dari sana sudah disetting bahwa mesin itu butuhnya cuma fiber untuk pemakaian standar. Oh. Saat itu diganti karbon, apa jadi lebih bagus? Ya enggak lah. Sekarang pabrikan bikin motor, pasti kan ingin yang terbaik untuk dijual kepada konsumen. Kok yang terbaik dipilihnya fiber, bukan karbon? Karena mungkin kalau dari pabrik dikasih karbon dengan powernya karakter seperti itu, mungkin motornya akan galak di bawah memang, tapi di atasnya pasti akan nahan. Gitu loh. Mungkin seperti itu. Atau mungkin kebalik, bawahnya susah, atasnya galak. Ngerti? Sekarang aku tanya sama kamu, ngapain digantiin karbon? Ya keren Pak. Apa ya? Iya. Maksudnya kamu repot-repot beli buat motormu gitu digantiin karbon buat apa? Biar keren doang, nggak ada yang bilang motormu keren kok. Keinginannya kalau diganti karbon kan biar motornya tambah. Harapannya kan kepengen kencang gitu loh. Ganti karbon gitu, jadi kencang gitu. Ngaruhnya di mana memang? Kalau misalnya kalian ganti karbon itu ngaruhnya di mana? Dia lebih kaku. Ngaruhnya terus di mana? Bunyinya bunyi rak. Emang bunyinya kayak gitu terus bikin motornya jadi kencang? Ah itu cuma suara doang kali. Iya. Hah? Tahu nggak kamu? Beli-beli top nggak tahu? Iya sih. Ayah. Nah ini makanya aku tanya Pak Bauer nih biar tahu. Terserah.
Saya di sini keras berbicara karena apa? Banyak sekali sebenarnya yang belum paham dan belum mengerti. Hanya sekedar ikut-ikutan, tapi tidak tahu sebenarnya apa fungsinya, apa tujuannya gitu. Apa maksudnya? Kenapa repot-repot beli membran karbon mahal-mahal? Oke, sekarang gila. Motormu motor balap apa? Enggak standar, porting standar, semua standar, cuman membrannya aja tak ganti Vivos. Buset. Contohnya gitu. Heeh. Emang iya ya, kalau pakai Vivos tuh jadi lebih kenceng ya? Kalau standar ya secara logika enggak pak. Secara logika enggak pak. Maksudnya kenceng di mana? Bawah apa RPM atas? Pasti ada sekarang orang jual membran karbon Vivos harga jutaan kayak gitu, nggak ada untungnya, nggak ada yang beli. Wong buktinya banyak yang beli, berarti kan ada untungnya. Apa kamu tahu untungnya di mana? Untungnya aku nggak tahu pak. Ya kan? Oh. Oke, buat kalian juga, kita tidak ngajarin atau kita tidak sulap, tapi kita hanya membuka pikiran kalian. Membran seperti apa yang seharusnya kalian pakai? Standar kah? Motif karbon kah? Atau Vivos? Nih, Vivos. Seperti apa yang mau kalian pakai? Jadi maksudnya bukan saya nyuruh jangan beli Vivos, buat apa? Bukan begitu. Kamu salah ngerti apa yang saya ingin sampaikan. Kalau mesinmu standar, nggak usah terlalu ekstrim. Berat di ongkos, berat di duit. Hanya ingin dapat pengakuan dari teman-teman atau dari Marso biar keren. Ih, raimu. Iya. Kecuali kamu memang duitnya ada, dananya ada, ingin tampil wah, gitu ya enggak masalah. Cuman itu pasti tidak optimal. Optimalnya seperti apa? Sekarang gini, lubang porting sudah dibesarin semua. Lubang porting sudah dibesarin semua, otomatis dia butuh suplai bensin yang banyak. Karena dia suplai bensinnya banyak, otomatis RPM-nya akan semakin tinggi. Iya. Saat RPM-nya tinggi, dia butuh membran yang tidak ngambang pada saat RPM tinggi, alias baliknya tetap cepat tutupnya. Maka dia butuh yang kaku. Oke? Apa efeknya di RPM bawah? Dia akan susah membuka. Berarti susah membuka. Oke? Terus bagaimana caranya? Kompresi primernya harus naik. Bagaimana caranya? Macam-macam kalian nonton video-video saya sebelumnya tentang kompresi primer. Ya itu salah satu caranya gitu. Apa pakai penambal atau pemadat crack as atau crankcase-nya ditambah-tambahin apa gitu. Intinya gimana caranya kompresi primernya akan lebih tinggi. Terus pertanyaan saya, pada saat RPM tinggi kalian menggunakan membran yang kaku, ya, sekaku apa? Nah itu pak. Apa itu? Oke, ini ada membran karbon modifan. Ya, dibikin dual state. Ada yang tidak dibikin dual state gitu, yang cuman karbon aja seperti itu ya. Kasih stopper gitu kan. Ada yang model seperti ini. Ya. Iya memang benar. Pada saat RPM tinggi dia akan kembalinya dengan cepat. Tapi kemampuan dia untuk membuka pasti jadi lebih sedikit. Gitu loh. Iya. Beda dengan membran yang lemes seperti ini. Dia untuk membuka pada RPM tinggi bisa tetap tinggi karena dia lemes. Cuman efeknya karena dia lemes baliknya lama. Sehingga diciptakanlah membran-membran Vivos. Dalam satu membran terdapat beberapa katup buluh. Bukan cuman ini standarnya dua ya, belah sini dan sebelah sini. Ini kan berarti belah sini, belah dalam sini, belah luar lagi. Luarnya ada dua, dalamnya ada dua. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. Berarti berapa? Siji loro telu papat. Siji loro telu. Iya. Ada 8. Jadi kalau kemampuan si crankcase hanya maksudnya kompresi crankcase atau kompresi primer hanya mampu membuka lidah membran karbon sejauh 0, atau sejauh 3 mili di setiap lidah.
berarti 3 mili dikali 4 kalau yang kayak gini, kalau yang 2 doang. Oke. Berapa 3 mili dikali 4 misalnya? 12. Kalau membrannya 8. Oh iya, kebayang Pak. Ya. Ya. Oke. Dia tidak perlu membuka 3 mili. Ya. Dia mungkin hanya membuka 2 mili, tetapi 2 dikali 8. Siap. Tetapi karena jaraknya hanya membuka 2 mili, lihat ini. Sehingga jarak untuk kembali akan lebih dekat daripada yang bukanya lebar. Ngerti? Ya. Hah? Ya. Ngerti orang? Ngerti. Oke, gue ya proses kerjanya ya. Kalian tahu kenapa Vivos mahal? Oh. Ya. Karena Karena begini sistemnya. Gimana caranya membuka tidak terlalu lebar, tidak terlalu tinggi, tetapi bensinnya masuk banyak. Berarti caranya adalah memperbanyak jumlah lidah membran. Hanya Vivos yang seperti itu. siap. Ya. Itu kenapa Vivos mahal sekali. Sekarang banyak Vivos 4, Vivos merek apa yang harganya jauh di bawah Vivos. Kalian pasti tahu. Tidak mungkin. Ya. Walaupun mirip lah, tetapi tidak mungkin sama dengan Vivos. Asli mahal maksudnya. Tidak mungkin sama dengan Vivos asli. Ya. Oh ya. Terus ini maksudnya gimana? Tidak boleh beli Vivos yang palsu apa gimana? Boleh aja. Bagus enggak? Jelas lebih bagus daripada yang standar. Ya. Cuman terkadang Vivos yang murah ya susah nyeting alias bocor, nggak bunyi. Berarti ada kebocoran. Ya. Kalau membranmu 4, standar nih 12, 3, 4. Berapa kemungkinan kebocoran? Hanya 4. Tapi kalau membrannya 8 dan dia tidak presisi, berapa kemungkinan kebocorannya? Iya. Berapa? 8. Sanggup nggak kamu nyeting 8 buah bilah membran menutup secara sempurna? Sanggup? Kalau sanggup, enggak masalah beli. Kalau misalnya udah sanggup, hanya pengen kelihatan stikernya Vivos 4 gitu, ya enggak masalah. Cuman jangan pernah mengeluh pada saat nanti performanya kurang. Bagus enggak Om? Bagus. Pas enggak Om? Enggak mesti. Kenapa kok saya bilang bagus? Saya enggak bisa bikin. Toko material ada yang bisa bikin beginian apa? Ini susah. Kayak mungkin ini asalnya dari Cina, Taiwan atau Korea atau mungkin Zimbabwe, saya tidak tahu. Ini kebetulan ini yang KW yang ini. Saya nggak pakai karena saya bete habis. Ini motor punya pelanggan. Waktu itu datang ke saya suruh pasangin ini. Terus dia ngeluh, ini nggak bisa bunyi Om. Saya setting 3 hari 3 malam nggak nemu angel banting. Oh iya. Tapi tadi tak lihat kok banyak yang Vivos sama yang standar kok berbeda ya. Yang itu besi ya, besi atau apalah itu ya. Yang ini mana kok besi, yang itu mana? Yang ini besi, yang standar besi. Kok yang ini? Oh bukan besi, itu aluminium. Yang ini karbon. Itu ada efeknya enggak ya Pak kalau tentang bahan rumah membran? Karbon ini bukan karbon ini yang karbon. Oh yang apa ininya ya, atomnya lah. Rumah membrannya banyak aluminium sama atom. Bedanya apa? Plastik ya. Bedanya apa Pak? Ngaruh enggak? Enggak ngaruh ya. Enggak ngaruh. Bebas. Terus kenapa kok ini enggak dibikin aluminium? Iya. Aluminium itu tajam. Oh. Jadi kalau kena membran dia suka gripis. Makanya diperlukan bahan seperti teflon seperti ini. Ini mirip teflon, kalau yang Vivos iya benar teflon, dia anti api. Lebih tahan panas daripada yang ini. Ini saya udah riset kemarin, saya bakar pakai korek gitu ya. Saya melengkung, buang. Iya. Kenapa yang ini aluminium? Kenapa yang ini aluminium? Lebih murah untuk ongkos produksinya. Sehingga dia pasti pakai pelindung karet di depan. Oh. Ngerti? Kalau cuma aluminium tok ya teremuk membrannya lah. Ya iya, bener sih. Oke. Tapi ini yang KW. Kalau yang asli itu sampai belakang sini karetnya. Ini dilihat.
kok disit pertanyaanmu tenang be tenang kok gak macap be. Ki mbak disit settinganin bener bocah gemrungsung temen. Iya. Ya itu depannya karet. Wis. Kalian pernah lihat membran saya yang bunyinya Nah, seperti apa rupanya kalian nonton? Udah keluar belum sih membran itu? Kayaknya belum Pak. Belum ya? Di Instagram. Oh, di Instagram. Cek Instagram di Koresing ya. Saya belum bikin videonya tentang membran yang saya buat sekat di dalam sini. Oke? Untuk detail membran seperti apa besok lah. Kalau lagi saya lagi bahas satu motor full. Misal ada pelanggan bikin mesin lagi satu full tentang membran, maksudnya tentang mesin, nanti untuk di bagian membran saya akan bahas full bagaimana sih sebuah membran. Tapi ini saya jelaskan bahwa ada perbedaan antara membran standar, membran Rixet dan membran modif, juga membran Vivos. Perbedaannya di situ. Kamu ada pertanyaan apa lagi? Pertanyaannya banyak Pak. 1000 sini. Aduh, sombong amat. Pertanyaannya garing baca guys, dengar. Kalian tahu nggak yang bikin pertanyaan saya? Apa pakai jenenge ya? Apakah membran mempunyai karakter? Memiliki karakter. Maksudnya membran seperti apa ya? Ya maksudnya, apakah maksudnya gini? Membran apakah mempunyai karakter? Maksudnya buat karakter di bawah itu membrannya kayak apa, ya, ciri-cirinya apa gimana gitu. Membran standar gimana? Oke, saya bahas di Vivos aja lah. Biar Marso bingung sekalian guys. Sini Ringnyong. Oh, ke atas ya. Vivos itu macam-macam. Vivos 2, Vivos 3, Vivos 4. Ya. Dari situ kalian coba browsing bentuknya seperti apa, Vivos 2 kayak apa, Vivos 3 kayak apa, Vivos 4 kayak apa. Oke. Dan kalau misal Vivos 3 itu dia tidak ada stopper, Vivos 4 ada stoppernya. Iya. Ini stopper nih. Ada. Oh, udah pernah ya. Untuk drag-dragan, main drag gitu biasanya, yang dicari pasti Vivos 2 atau Vivos 3, jarang pakai Vivos 4. Ya ada juga mungkin karena Vivos 3 atau Vivos 2 nya sudah susah dicari. Tapi karakternya kalau yang ini kan berarti mukanya tidak bisa terlalu lebar, karena ada stoppernya. Berarti yang seperti ini karakternya adalah untuk stop and go, motor cross, race, atau apa gitu kan. Gitu. Terus berarti kalau motor truk mayoritas yang nggak ada stopper ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau semisal modif membran atau biar membrannya standar tapi biar bunyinya itu Pak, jangan yang dua, yang satu aja, itu apa yang perlu diperhatikan? Satu, rumah membran. Cerita, cerita kurang ajar, maksud tuh tahu caranya guys. Dan itu pertanyaan saya yang tulis. Biar maksud suruh cerita, pastikan rumahnya kayak apa, pastikan membrannya kayak apa. Harusnya Pak Guru yang jelasin ya, jangan saya ya, biar detail. Lagu ya enggak guys, mau saya bikin pertanyaan saya yang jawab. Aneh, Marso tinggal ngamera doang. Pak Guru. Aduh, apa ya? Yang pertama membran rumahnya ya, yang perlu diperhatikan tuh sebenarnya karetnya masih empuk, paling itu. Masih rapat apa enggak? Iya masih rapat lah, nggak ada yang gripis-gripis, masih halus, masih mulus. Itu aja guys yang perlu diperhatikan. Kalau udah mulai bantat terus ada yang keluar, bantat itu udah mengeras, karetnya udah mengeras. Nah itu paling nyebelin guys, susah disetel ya, paling itu. Terus membran yang bodol boleh ya, membrannya ya jelas yang jangan itu tok, berarti masih banyak yang lain. Harus membran yang bagus guys, maksudnya yang masih utuh, jangan yang bekas kayak gini, jangan yang gripis-gripis kayak gini nih. Ori apa KW? Diusahakan ori. Bedanya apa ori sama KW?
Kalau ori itu kekakuannya udah dihitung dari pabriknya. Kalau yang KW kan ya mungkin lebih lemes atau lebih kaku gitu. Kalau ori kan udah dihitung dari sononya. Gitu, Pak. Jadi syaratnya yang pertama adalah untuk main 2 tak, pastikan dulu membran kalian sehat. Betul? Betul. Terus ada pertanyaan apa lagi? Nah, kalau di membran standar kan, kalau motor 2 tak kan ada stoppernya kayak gini. Nah, kalau udah modif ada yang enggak, ada yang iya. Itu bagusnya gimana? Terus kalau misalnya yang pakai stopper itu jaraknya sampai seberapa? Begitu, Pak. Oke. Dalam bayangan kalian, sebuah membran, ya ini membran nih dari pabrik ini. Ini kan ada stoppernya. Biar apa? Biar seolah-olah ini berhenti, gitu kan? Berarti bukanya sebenarnya lebih dari ini ya kalau menurut kalian. Jadi kebanyakan stoppernya dipotongin dia biar pembukanya lebar. Iya, biar. Apa iya? Lah gue. Apa iya? Apa sebuah membran bisa buka sampai lebar banget? Enggak juga. Apa tujuannya dikasih stopper? Biar dia kejedot, biar dia terbentur, biar lidah membrannya terbentur pada stopper sehingga dia cepat balik. Ngerti? Oh, iya. Bukan untuk stop di situ setelannya lebarnya segitu. Iya memang itu fungsi awalnya. Tapi fungsi utamanya kalau menurut saya adalah apa? Itu sebagai gini loh. Kalian terdorong untuk ke sana. Begitu di sini ada sesuatu, kalian terbentur, pasti kalian akan cepat balik. Ngerti? Iya. Karena membran standar bahannya adalah fiber. Dia terlalu lemes. Untuk membuka dia memang mudah, tapi untuk menutup dia kan lemes. Itu kenapa dikasih stopper, biar bukanya pelan, nutupnya. Oh, Ngerti? Terus stoppernya dipotongin biar bukanya lebar. iya pikirannya iya bener. Iya sih. Terus berapa harus nyetel stoppernya gitu? Iya. Iya. Maksudnya bukaan stoppernya ini berapa gitu? Iya, maksudnya ada yang dibukanya yang kayaknya lebar banget loh, Pak. Ada yang iya pokoknya ada yang dilebar-lebarin kayak gitu loh. Enggak standarnya ini. Maksudnya apa gitu? Kalau saya nyeting membran ya, standar. Itu paling-paling di 7-8 mili aja udah cukup. Maksudnya 7-8 mili itu mananya kasih tahu. Jarak antara ujung ini sampai ujung ini lebarnya. Itu ujung mana sama ujung mana? Ini Itu sampai ini sampai dibuka. belakang. Sampai belakang yang depan, Yang sini apa yang, sini? yang depan Nah ngomong. dari Penontonmu itu orang pinter-pinter, so kalau kamu ngomongnya belakang belakang nanti komentarnya mumet, ngerti ora? Aku sing balesi komen mumet enggak sih? aku ora pinter, Bos. Gagal. dari ujung ini ya, ujung lidah membran ini sampai ke ini apa stopper yang dalam itu 7 mili pakai. Oke. 7 sampai berapa mili tadi aku bilang? 7 sampai 8. Ya, cuman segitu aja kalau motor standar. Jadi yang perlu dipastikan bukan untuk bukaannya, tetapi kalau kurang dari 7 mili ya lebarin. Gitu lah. Ya. Jadi kalau misal di sana settingannya 9 mili ya enggak masalah. Enggak ngaruh juga. Cuma kalau kurang dari 7 mili jangan gitu loh. Ini kamu mau buka lebar banget ya bodoh gitu loh. Enggak ngaruh juga. Siap. Karena dia juga nggak akan sampai mentok. Tetapi efek negatifnya adalah kamu kurang benturan pada saat membranmu terbuka. Ini kurang benturan untuk kembali cepat menutup. Ya. Tapi pakai RX standar ki bolong-bolong lagi. Nah, ranking gue bolong-bolong lagi bre pakai. Apa nih sing bolong-bolong? Stoppernya
Stoppernya bolong-bolong. Iya. Oh ya, di channel sebelah banyak yang bahas itu. Cara apa namanya? Modifikasi biar alirannya lebih lancar gitu ya. Terus di bor-bor gitu, bolong-bolong gitu ya. Iya, ininya dibolong-bolongin. Bagus apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ya boleh, bebas. Bagus apa enggak? Enggak tahu. Tidak tahu. Tetapi efeknya adalah dia akan memberikan efek lebih rapat pada saat dia mendapatkan kevakuman. Pada saat dia terkompresi oleh piston pada saat mundur. Yes. Ini kan berarti akan ketekan kompresi. Iya. Lidah-lidah ini. Iya. Nah, penekanan kompresinya jika ininya bolong, maka akan lebih besar daripada yang rapat. Kalau bikin aliran bahan bakar lancar, saya rasa tidak. Kenapa? Karena alirannya adalah ke depan, bukan ke sana. Ke sana gimana coba di logika? Emang membrannya bolong bisa tembus ke situ? Iya sih. Ini fungsinya adalah untuk lebih penekanan, untuk dia menutup lebih rapat. Kalau yang lain bahas ini itu ya, yaitu Selera itu pemahaman masing-masing. Oke. Kayaknya pertanyaannya dijawab kok, Pak. Karena 6 mau pertanyaannya. Wis dijawab kabeh ternyata no bawor. Aku rasanya baru 2 jawabnya dulu. Semua. Apa dia? Harga, nanya harga apa enggak? Enggak. Iya boleh lah nanya harga Pak. Kalau Harga apa? harga nyeting membran kayak gitu sampai bunyi itu biasanya sampai berapa sih? Kalau di sini, Kalau di sini harga untuk nyeting membran sampai bunyi enggak ada patokan. Aduh. Kayak gini. Kalau dilalai gampang, kebetulan lagi mudah, ya murah. Ya. Kalau lagi susah harus beli ini, beli itu, ya lama dan mahal. Oke. Bandingannya berapa? Membran Erikset standar yang orisinil pun macam-macam, ada orisinil banget, ada orisinil kayak orisinil, ada yang orisinil-orisinilan, ada orisinil KB, ada yang KB 1, KB 2 sampai KB 17. Ya. Vivos, ada Vivos yang ori banget, moto Tasinari kayak ada yang moto apa baik bisa, ada sing moto apa sing ora ya ada gitu. Harganya macam-macam, 2,5 juta, 2 juta, 1,700.000, 1,400.000 sampai dengan harga 250.000. Yang kayak gini kan ada. Iya. Jadi kalau yang bagus itu ya kualitasnya bagus. Tapi kalian harus lebih jeli milihnya ya, jadi nggak selalu yang murah itu jelek. Kadang-kadang yang murah gara-gara cuman nyetingnya nggak bener. Kalian beli yang murah terus kalian punya keahlian untuk nyeting, kalian setting kualitasnya kayak yang di atasnya, harganya kan kalian ngirit. Ya, di atasnya harganya 500, kalian beli yang ini 250, kalian modal setting doang gitu agak teliti, modal 50.000 kopi sama rokok. Kalian berarti modal 300, dapat harga barang 500. Itu. Ya. Oke. Seperti itu bunyinya ya kalau membran udah disetting. Bunyinya bagus, suaranya keras, ngomongnya budek. Nah, tetapi ini nggak bisa bunyi yang kayak saya itu kemarin. Nggak bisa, kayak bunyi aja. Jadi ini kenapa bunyi kok jadi patokan? Jadi kalau bunyi berarti rapat. Intinya seperti itu. Jadi bukan asal bunyi. Kalau saya harus dites, disedot. Berhenti nggak dia? Kalau nggak ada angin masuk berarti rapat. Itu yang penting. Kalau masalah buka, yang penting buka. Tapi kalau masalah rapat, yang harus dites itu disedot, bukan ditiup. Tiup ya. Berarti Wis pak. Mampu. Oke, terus apa lagi? Apa berarti membran itu sangat apa namanya di motor 2 tak ya, sangat pengaruh banget ya. Betul. Membran itu memegang peranan penting dalam motor 2 tak. Nomor 1. Membran gitu.
Oke. Sepertinya udah Pak. Yakin? Yakin, pertanyaanku udah habis semua ini. Oke, kiranya sekian dulu bahasan tentang membran, dari cara masukinnya tadi, berapa hitungan-hitungannya, terus lihat ini bentuknya kayak apa jadinya, terus perbedaan-perbedaan membran secara singkat aja, ini nggak saya bicarakan secara detail. Makanya kapan-kapan kalian tulis kolom komentar nanti setelah video ini tampil. Suatu saat mungkin ada bahan lagi, saya akan bikinkan full satu video tentang membran. Oke, sementara sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton dan baca deskripsi ya. Jangan hanya nomor WA. Di deskripsi udah ada nomor WA-nya. John. Udayakan membaca guys. Jangan nonton baen. Baca disit, nonton. Oke guys, terima kasih guys. Sampai jumpa kembali. Yes, DJ.